Suasana panik dan mencekam saat terjadi kesurupan massal di salah satu pabrik di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Banyak sekali karyawan pabrik yang mengalami kesurupan. Ya Allah, nyaan duga ya Allah, duga. Astagfirullah. Jangan dibuka pintunya, tutup aja. Tutup pintunya, jangan dibuka-buka. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pencinta netizen subscriber dari channel Padukan Gaul yang Budiman dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan baik dan selalu setia, semangat menyimak dari setiap konten-konten dari channel Padukan Gaul. Dan juga tak lupa senantiasa kami doakan kepada seluruh pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang sakit ataupun mengalami banyak permasalahan di dalam hidupnya. Semoga diberikan solusi-solusi yang terbaik, yang dimana dari solusi tersebut nantinya bisa dilaksanakan dan bisa berdampak baik di dalam kehidupannya masing-masing. Dan sedikit pemirsa, sebuah sambungan narasi video di depan tadi itu adalah sebuah gambaran di mana saya dikirimi sebuah video di suatu pabrik di wilayah Kabupaten Majalengka di Jawa Barat, yang dahulu kala juga saya pernah tinggal sementara di sana. Dikabarkan situasi terkini banyak terjadi kesurupan massal, dan kesurupan tersebut sangat banyak hingga banyak sesuatu halnya tidak bisa dinetralisir oleh para penghuni dari pabrik yang ada di Majalengka tersebut. Dan sempat dikabarkan kepada saya didatangkan daripada orang-orang tertentu yang mereka memiliki kelebihan, keilmuan tertentu, namun kenyataannya dengan persyaratan-persyaratan tertentu itu pun belum membuahkan hasil apa-apa sampai sekarang ini. Dan konon katanya di situ pun banyak kisah sejarah dari arwah-arwah atau roh gentayangan yang dahulu kala pernah tersiksa di wilayah tersebut, dan juga ada sangkut pautannya dengan noni-noni Belanda. Benarkah seperti itu? Dan kita akan cross check bagaimana dari sisi pandang atau sudut pandang gaibnya mengenai kesurupan massal yang terjadi hampir merata di pabrik yang ada di video di depan tadi. Dan semoga dari konten kesempatan ini para pemirsa yang memiliki kesibukan yang sama, yaitu yang bekerja di sebuah perusahaan, semoga terhindar daripada hal-hal seperti itu, minimal bisa menanggulanginya jika terjadi sesuatu yang buruk seperti itu. Dan alhamdulillah di kesempatan ini saya masih ditemani mediator Mas Ahmad, dan kebetulan kita sedang berposisi agak di luar, yang sekarang di rumah salah satu netizen, yaitu Mas Cici, rumah Mas Cici. Kita kembali lagi ke tempatnya Mas Cici, yang notabene itu dulunya
Joko Jos itu sebutannya. Benar Mas, begitu ya? Oke, siap Mas. Nggih, Ahmad, siap, Ahmad. Mas. Kamu pakai hitam-hitam. Ganteng sekali kamu. Kira serasi, Mas. Wih, ini kita pakai pakaian ala gaul ya. Nggih. Nah, ini salah satu ya kaos dari Padukan Gaul. Mungkin nanti ke depan akan ada kaos untuk fanspage dari channel Padukan Gaul. Silakan kalau mau memiliki kaos yang sama tapi khusus untuk fanspage dari PG, silakan saja nanti dihubungi dari admin PG-nya dari Mas Kumal, Mas Ahmad, Mas Hamid, dan mungkin saya juga bisa begitu. Dan mungkin itu saja narasinya pemirsa. Mohon izin, mohon doanya. Semoga diberikan kelancaran dan bisa diambil hikmah maupun manfaatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibantu, dibentengi. Mudah sumat untuk mendidik semua dari kami. Saya mohon assalamualaikum malaikat dan tasbih merasma ini seluruh negatif yang akan ditarik dan dimasukkan untuk mediator ini otomatis dengan posisi keadaan dilemahkan dilembutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin sang yang percaya di merah. Salah satu gaib terkuat yang membuat daripada banyaknya kesurupan, gangguan-gangguan di pabrik yang ada di video ini yang asli, salah satu gaibnya yang terkuat, ketarik ke tangan saya. Dan tubuh mediator ini dimasuki sallallahu Muhammad. Kurang ajar iblis-iblisnya. Saya Kamu golongan apa? cuman Siluman. iblisnya banyak kabur. Oh, Saya yang disuruh sini. Loh, di dalam video tadi itu banyak yang merasuki tubuh manusianya itu kuntilanak atau golongan perempuan. Kok kamu yang ketarik ke sini? Saya salah satu penguasanya. Oh, di balik mereka yang bekerja itu kamu yang menguasai salah satunya. Ya, Oh, kamu asli dari sana? tempat tinggal saya sudah lama di situ. Beratus-ratus tahun. Yang lalu? Kerajaan saya sudah megah di sana. Oh, Saya membangun susah-susah di sana wih, supaya megah. kamu bisa membangun kayak manusia begitu membuat kerajaan. Bisa. Wujudmu siluman apa toh? Kadal. Kadal. Kadal itu playboy berarti. Saya tidak tahu. Banyak istrinya kamu. Jelas. Saya ini siluman sakti. Wih. Harus punya banyak istri. Oh begitu. Anak saya juga banyak. Ingat resikonya kalau bohong tubuhmu terpotong-potong. Saya tahu itu. Iblis-iblisnya itu takut. Kenapa tidak takut? mau datang ke sini. Saya tidak mau. Saya malah kurang ajar. Oke. Tidak perlu apa kamu manggil saya? Saya mau tahu sepenggal kisah dari banyaknya kejadian akhir-akhir ini, yaitu kesurupan massal di sebuah pabrik, di mana pabrik itu kan digunakan tempat untuk banyak orang melakukan kegiatan atau dikatakan bekerja di dunia manusia. Kok banyak terjadi hal seperti itu? Kan dampaknya buruk bagi manusianya. Dan setahu kami, manusia kesurupan ini pasti ada sebab musababnya. Tolong kamu ceritakan kejadian sebenarnya awal mulanya kayak apa hingga dari manusia yang kerja di sana itu banyak kesurupan. Ceritakan dengan jujur dan baik. Golongan kami itu terganggu sama manusia berisik di sana. Kok bisa begitu? Berisik. Aktivitas manusianya itu mengganggu golongan kami. Oh, terus? Ya saya ganggu manusianya. Ketika manusia itu pikirannya kosong, anak-anak buah saya yang masuk. Wih. Nanti kalau berhasil masuk bisa ngoceh sana sini. Nanti manusia akan ketakutan. Oh gitu. Situ nanti manusia akan menganggap tempat itu sebuah tempat yang angker. Malah kuat itu nanti di sana. Jadi begitu ternyata. Kerajaannya di sana banyak. Puluhan. Bukan hanya satu kerajaan. Bukan. Oh. Lalu yang paling dominan, yang paling kuat, paling pusat Ya, itu iblis. apa? Iblis. Oh.
Ngomong-ngomong, Ha, kok bisa? Padahal itu kan ya tempat di dunia nyata pabrik. Kamu dan iblis-iblis kok bisa bertempat dahulu kala di situ, prosesnya kayak apa? Tolong kamu ceritakan. kalau saya Mm-mm. itu asli tempat tinggal desa saya di sana. Oh. Kalau iblis itu wah lebih mengerikan lagi tuh. Weh, gimana Setiap proses? tahun akan mengambil jatah-jatah dari manusia. Loh. Karena itu Mm-mm. ada yang sengaja memasang. Apa yang dipasang? Paku. Bukan. Apa? Kalau ada manusia yang menempel di tempat itu, nanti ada iblis yang di situ nanti akan mengambil manusia tunggal. Weh, astagfirullahaladzim. Loh, di pabrik itu ada yang menanam tunggal. Saudara dari pemiliknya. Weh, jangan berbohong loh kamu, jangan membuat fitnah loh. Tidak. Teman-temannya juga memasang. Di sana itu tunggalnya ada 3. Hmm. Kalau yang lain yang kecil-kecil ya, efeknya itu seperti kesurupan, pikiran kosong, jangan angker. Oh, Sana jadi itu banyak begitu. kematian. Oh, kalau begini, saya juga mendengar kisah beberapa halnya disampaikan kepada saya. Benarkah di sana itu ada dari golongan noni-noni Belanda yang dulu hidup di zaman dahulu kala sebelum adanya manusia-manusia pribumi yang hidup di zaman baru-baru ini? Benarkah mereka meninggal di tempat tersebut? Ya dekat, bukan Kawasan pabriknya, terus? Nah, cuman ya dekat situ. Hmm, Di sana juga banyak dulu pembantaian. weh, astagfirullahaladzim. Jika kamu nanti ke sana Mm-mm. agak ke barat sedikit, Mm-mm. itu digali akan banyak tulang-tulang manusia. Weh, Banyak pembantaian di sana dulu. mm-mm. Saya tempat tinggal saya di sana ya saya juga mengetahui. Oh, jadi begitu. Kamu lapar. Sebenarnya ya tidak. Terus begini. Beberapa kali kan kami dari tim Padepokan Gaul sering mengungkap daripada kejadian kesurupan massal. Dan di kesempatan ini kesurupan massalnya itu sangat mengerikan katanya, di mana sudah banyak ditangani daripada pihak-pihak tertentu, salah satunya manusia yang memiliki keilmuan yang sangat tinggi, namun tidak juga bisa memberantas dari kesurupan-kesurupan seperti itu. Sebenarnya hal apa sih kalau bisa yang membuat golongan kamu susah sekali dihilangkan daripada tempat itu, bahkan saat merasuki tubuh manusia-manusianya? Meskipun didatangkan dukun-dukun dari segala penjuru tidak akan bisa itu. Loh, kok bisa Kuat begitu? sana iblis-iblisnya. Hmm. Sudah tingkatnya pesugihan. Weh, Tidak hanya 1, 3. hmm. Kan main-main itu. Kan main-main. Bukan main-main. Terus begini, konon katanya di tempat tersebut kamu menyebutkan tiap tahun diberikan sesuatu untuk diberikan kepada golongan iblis. Ya, Wujud sesuatu yang diberikan kepada iblis itu berupa apa? Entah itu benda mati ataupun hewan atau malah nyawa manusia langsung. nyawa manusia. Namun manusia itu sendiri sadar nggak kalau nyawa-nyawanya itu disetorkan ke situ? Ya tidak. Loh, kok bisa begitu? Nah, itu kan penyamaran. Weh. Penyamaran dari yang memasang itu. Hmm. Dia mendirikan itu ya juga. Apa? Ya itu tadi menanam itu. Enam tumbal tadi. Supaya Mm-mm. yang dia kerjakan itu Mm-mm. pesat Wih. penjualannya. Jadi kekayaannya itu berkembangnya cepat. Oke. Nah terus di saat orang yang sangat sakti tadi hadir, mereka mengatakan pula di tempat itu memerlukan daripada sebuah benda-benda khusus untuk dilakukan ritual tertentu. Apakah itu tidak bisa mengusir daripada golongan-golongan kamu? Bisa. Dalam orang-orang itu bisa disebut dukun itu. Yang membantu itu kecil-kecil. Loh, kok bisa kecil-kecil? Ya kami arahkan. Nah. Kamu nanti bisa bawa pusaka kris ini. Tidak akan bisa ada solusinya itu. Wih. Jadi begitu. Menghabiskan uang saja. Oke. Lah ngomong-ngomong, kamu kan udah lama di sana. Sudah dapat apa saja dari golongan kami manusia yang pernah mungkin melakukan kegiatan aktivitas di sana? Roh Roh manusia yang menjadi kecelakaan bahkan
sesuatu saat mereka pulang dari rumahnya itu juga kamu ambil tuh. Memang bukan yang utama. Roh pendamping manusia. Ya, ketika dia Oke. tidak fokus, dia bekerja itu. Nah, terus begini yang mau saya tanyakan kembali. Loh, padahal sebagai manusia kan ya dia fokus bekerja. Kenyataannya kan begitu toh di dunia nyatanya. Sampai ada suatu apa namanya pemimpin-pemimpinnya untuk mengawasi dari bagian-bagian tertentunya. Kan itu jelas nyata fokus, kan begitu. Namun, kok bisa dengan mudah golongan kamu bisa membuat kesurupan sebegitu banyaknya? Caranya kayak apa? Apa prosesnya? kamu tahu isi hati seseorang? Oh saya? Ya. Oh ya tidak tahu. Saya bukan dukun. Isi hati Beramal. manusia itu bermacam-macam. Entah itu dari masalahnya sendiri dia stres, dari keinginannya dia sendiri dia tidak bisa mewujudkannya. Oh. Dari itulah kami bisa masuk dalam jasadnya. Berarti kalau saya boleh lebih perjelas tanda kutip itu dari apa yang di dalam hatinya sendiri itu keluar sesuatu hal buruk hingga terfikir hingga dia pun akhirnya mudah disusupi. Ya, golongan jin, kuntilanak, jin kecil aja bisa masuk. Jadi semakin banyak pikiran-pikiran buruk manusia, entah pemikiran buruk keluarga, memikirkan kesedihan, galau, merana karena ditinggal kekasihnya atau hal apapun itu malah mudah. Di sana itu saat bekerja, golongan kami juga memantau mana manusia yang lengah, mana manusia yang pikirannya kosong. Itu langsung nanti yang seperti itu nanti dimasuki. Semakin diyakini tempat itu angker, kami semakin kuat. Ngeri kali kamu ini. Gila, ngomong-ngomong, saya mau tanya jaga. Di awal itu kan ada sesuatu yang sulit dikeluarkan sampai begitunya. Itu yang mungkin hilang dari bagian tubuh manusianya, dari gaib yang menguasai itu sudah mengambil apa sih kok sampai kuat dikeluarkan itu susah sekali dari tubuh manusianya. Ya lu manusia. Ya bohong kamu. Tidak. Wih. Kalau diambil kan kami bisa mengendalikan. Terus? Kami mengisi apa yang kosong di dalam jasadnya. Kalau jasad kamu kosong ya nanti bisa diisi. Yang meninggal berarti saya kan begitu. Tinggalkan satu. Tinggalkan satu. Apa itu? Jin. Nyawa kamu. Oh, nyawa saya. Roh berarti. Roh Idovi itu. Ya. Roh Idovi itu sama dengan nyawa. Sama. Dan roh pendamping itu ya yang bagian pembantu roh Idovi tadi. Oke. Terus ada nggak sih solusi bagi manusia-manusia tiap pribadinya supaya mereka terhindar daripada kesurupan-kesurupan seperti itu? Ya ada. Kayak mana harus dilakukan? Tidak usah berpikiran negatif. Pikirannya kosong. Loh. Tidak usah seperti itu. Manusia yang di sana kan tidak berpikiran negatif, malah dia kan membaca, melantunkan ayat-ayat tertentu, baca-baca mungkin bacaan, Di sana juga banyak yang seperti itu. mengagungkan bacaan. Banyak seperti itu. Karena menganggap tempat itu angker, dia berkonsultasi. Wah, pada kiai, pada dukun. Wah, ketika saya bekerja nanti mohon diberi amalan untuk keselamatan kerja. Ada yang memberi jimat, jimat sebuah kecil itu keris, kecil yang keris. Ada yang amalan ditulis, ada yang juga dia melantunkan, yang bagus-bagus di agama kamu, yang disebut sholawat. Nah, hal itu apa tidak berdampak? Dia dibentengi. Bentengi siapa dulu? Loh, malaikat dong. Malaikat dari mana? Loh, dia Ibadah saja bolong-bolong minta malaikat. Udah bolong-bolong, berani sama suami itu dosa semua kok malah minta malaikat. Astagfirullahaladzim. Banyakan itu perempuan di sana. Iya sih. Karena lemah. Lemah apanya? Oh, padahal di kenyataan di dunia manusia perempuan itu kuat loh. Kuat Agar apanya? kuat saat mereka bersuami kan gitu. Kamu itu Apa? udah. Kamu ngarah kemana? Porno lagi kamu. Kenapa? Bukan ke situ arah saya. Saya mau kopi. Kamu mau kopi? Kopi di depanmu.
Kamu malu gaib kasih kopi gaib ya? Ya, Kalau kopi nyata kayak gini nanti yang minum siapa? Kamu apa teman saya? apa yang hitam? Ini kayak kopi saya ini ada di depan melengkap. Haus saya. Ya minum. Aduh. Sekali ya. Saya mau banyak. Tuh lengkap, kopinya tambah banyak. Sampai perutmu itu kembung. Enak. Enak enggak? Nyak. Apa tuh? Ya begitu kamu. Terus begini, saya mau tanya satu hal. Kamu sempat menyebut ada solusi supaya manusia itu tidak kesurupan di tempat-tempat seperti itu. Caranya gimana solusinya? Solusinya ya fokus. Fokus. Bekerja ya bekerja. Loh, manusia kan udah fokus. Bekerja ya bekerja. Misalkan mereka mengerjakan benang fokus kan begitu. Namun kenyataannya masih bisa kok golongan kamu. Bisa karena dia lemah. Dalam jasadnya itu ada yang kosong. Apanya yang kosong? Ya itu yang ditinggalkan dalam jasad, tidak lengkap tuh. Rohnya. Pendamping-pendampingnya itu ya juga ada yang dibelenggu. Astagfirullahaladzim. Membisikkan negatif itu supaya tidak fokus. Dan celah itu. Dan di mana sekarang ini bukan hanya satu pabrik saja, beberapa pabrik di Majalengka ini mengalami kasus yang sama. Apakah ada mungkin sangkut pautannya dengan fenomena akhir zaman sekarang ini, di mana iblis-iblis itu sudah mulai nyata menguasai jasad-jasad manusia begitu? Bersemayam. Terus? Bersemayam melekat dalam jasad manusia. Oh. Persifatan iblis ya nanti nyata dalam manusia. Nah itu sombong, iri, dengki semuanya. Rasa dia berani melawan sama pimpinan, sama suami, semuanya dia lawan. Lalu begini juga, di tempat-tempat kerja seperti itu kan banyak sekali fenomena munculnya penampakan tertentu, hantu atau makhluk seperti kamu. Itu kan sering muncul menampakkan diri kepada manusia-manusia untuk menakut-nakuti. Kan benar apa tidak? Ya memang benar. Loh, karena di tempat itu banyak dari golongan jin. Bisa menyatu. Nanti ya bisa dilihat dari golongan manusia. Terus nanti manusia itu ketakutan, menyampaikan kepada teman-temannya, saya melihat hantu di situ. Nanti ya makin kuat itu di tempat itu. Terus cara mengusir golongan kamu dari tempat-tempat seperti itu kayak apa tuh? Usir ya. Atau saya pergi kamu sana? Ya kami melawan. Melawan kayak apa? Perangnya kayak apa? Kamu kan nggak kelihatan. Saya bisa membuat sakit. Tubuh manusia nyata ini. Iya. Terus enaknya sendiri. Saya sudah tempat tinggal di situ kok diusir. Emang kamu siapa? Sudah lama di situ kok. Enak-enak saja diusir. Jadi sekarang ini posisimu sedang berpesta. Ya. Anak-anak buah saya nanti menyetorkan kepada saya. Oh, jadi begitu. Sukma. Terus daripada iblis pesugihan yang sempat kamu sebutkan tadi, masa berlakunya itu masih sangat lama atau masih panjang? Jangan kamu tanya itu. Seterusnya. Astagfirullah. Ketika orang itu yang masih perjanjian itu hidup, ya masih. Nanti kalau ada yang melanjutkan ya masih terus. Kok enak begitu? Karena dia menikmati hasilnya. Dia bisa membeli semua keinginannya dengan mudah, dengan cepat. Sebenarnya yang kerja itu hanya pelampiasan saja. Nah, kalau manusia bekerja dengan niatan bekerja hanya dalam rangka taat pada perintah Allah, menetapi daripada kewajibannya sebagai manusia, apakah nanti juga bisa mudah untuk menjadi tumbal-tumbal dari manusia yang serakah seperti itu, yang memiliki kekuasaan tertentu hingga dia menumbalkan daripada karyawan-karyawannya seperti itu? Ya kalau diizinkan bisa, cuman kan kami lebih condong yang banyak negatifnya dalam jasadnya.
condongmu. Berarti antara nasib seseorang atau kesialan manusia di alam itu ada sangkut pautannya dengan gaib dalam tubuh manusianya. Ada. Jika gaib itu banyak buruknya atau negatifnya, maka kesialan-kesialan akan mudah diterima manusianya. Lebih mudah saya mengendalikan. Tapi jika di dalam tubuh manusia ini dominan positif, maka dari hal-hal kesialan itu akan setidaknya terhindarkan manusianya. Ya, Jangan berbohong loh kamu. tidak. Kayak saya punya sesuatu tertentu ini. Apa itu? Air. Apa minum lah. Ah, Ada sebuah apa namanya? kamu tidak kesakitan minum itu. Enggak. Saya kesakitan kalau minum itu. Loh, kok bisa begitu? Berlawanan itu. Saya minum ini saja. Kenapa? Ada sebuah kisah dulu, mbok saya itu kan kerja juga di pabrik. Di pabriknya juga terjadi kesurupan massal. Namun alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Dan ini fakta pemirsa setelah menggunakan air zam-zam asma ini. Habisnya kamu ceritakan hal seperti itu? Kenapa setelah minum air ini kok kesurupan sendiri? Yang lain tuh kesurupan loh. Ya, ketika orang meminum itu dalamnya ada cahaya. Cahaya itu nanti. Cahaya lampu kayak begini. Kamu ngajak bercanda saja. Loh, Saya ini bukan. serius. Oh, kamu serius? Serius. Iya, iya. Iya, terus. Nanti cahaya itu malaikat, bisa disebut malaikat. Hmm. Nanti kalau dalam jasad itu masuk dan diminum, nanti otomatis melindungi. Oh. Apalagi orang itu kalau sudah taat, menjalankan semua kewajibannya, nanti otomatis itu tanpa perintah, sudah langsung membentengi. Oh. Golongan kami ya kabur, tidak berani. Membuat kesurupan otomatis kabur. Tidak beresiko, tidak mau kabur saja. Jadi enggak seperti jin isinya, kayak kawan-kawan kamu bukan? Itu bukan meminta upah itu. Oke, kamu kan siluman. Dulu jin atau apa kamu? Dulu ya jin. Atau kamu memang asli demit? Dulu jin. Dulu jin. Kamu jadi jin lagi enggak? Tidak mau. Kenapa? Sudah nyaman jadi siluman. Enak. Punya anak buah banyak. Tanpa bekerja saya sudah. Ya, kamu ambil itu setor terus semuanya ya. Semua terus. Kalau tidak bersalah itu kembalikan seluruhnya untuk sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kerajaan dipakai itu seluruhnya. Assalamualaikum. Kenapa kamu keluarkan semua? Sallallahu diajar serang tutang sallallahu serbu. Dalikan wilayah itu kuasai total sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Iblis pesugihan itu sekarang juga terkenal stempel perintah. Tidak bisa semudah itu. Nanti tak akan menyerang kamu. Mau menyerang saya? Nyawa kamu taruhannya. Kok bisa begitu? Karena kamu terlalu ikut campur. Saya nggak ikut campur. Saya hanya melakukan perbuatan saya. Sini serang anak ini. Kurang ajar anak ini. Berdatangan semua itu. Dan perintah ini masuk. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad yang menyerang langsung dikembalikan dan perintah ini untuk mengambil upah kepada orang-orang yang dibantunya selama ini. Selain orang-orang yang dibantu, otomatis dan bisa diambil dan perintah lebih kuat lapisannya masuk. Ada yang tidak bisa terselamatkan. Yang tidak selamat ya udah itu kehendak Allah kan begitu. Ya, Oke. jengkel kan. Kamu jengkel dengan saya. Jengkel. Saya sudah bekerja sangat lama. Keluarkan dengan semudah-mudahnya. Kamu kadal. Siluman kadal. Kalau di dunia manusia kadal itu brengsek kok. Saya ini pengen memukul kamu tapi tidak bisa. Kurang ajar kamu. Oh begitu. Kamu banyak yang melindungi. Itu kembali pada dirimu kalau kamu memukul. Beraninya minta golongan bantuan saya. Kamu berani duel sama saya. Kamu jadi kadal paling kecil. Ya, iblis, tolong saya iblis. Terputus rapat. Kuasai malaikat berita speaker semua ini tutup celala. Udah ya. Sia-sia saya di sini. Kamu mau salam-salam enggak? Saya tadi tidak mau malah dipaksa ke sini. Mau ya enggak tahu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kamu ambil keluar semua makan kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Datang dua rantai kita saja baik ini.
dan di pabrik-pabrik tersebut langsung dikuasai total dari seluruh Tidak golongan gaib, bisa. pasukan beliau. Pesugihan Yang itu berbuat tidak baik. bisa. Sallallahu. Iya, saya tidak mengajarkan pesugihannya. Pesugihan itu cuma stempel perintah saja. Stempel perintah itu hanya diambil dalam waktu cepat nyata. Meskipun kamu stempel, nanti akan cari tuan lain. Biarkan, kan bagus. Yang mau jadi tuannya berarti ya. Karena katanya. keinginan-keinginan manusia itu banyak maunya. Negatif dalam hukum mediator ini jadi satu. Sallallahu alaihi Muhammad. Roh, Dovi, keluar seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat mas? Sehat. Siap. Sehat. Kamu habis mandi ya? Tidak. Oh tidak. Oke. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya sedikit perihal tentang kesurupan massal atau kerasukan massal yang terjadi di wilayah Majalengka di sebuah pabrik tertentu di sana. Dan saya juga dulu pernah tinggal di sana pemirsa. Dan memang pabrik-pabrik itu ya banyak hal-hal yang tidak kita sadari, di mana itu bisa membuat kita terganggu saat beraktivitas di tempat kerja ataupun juga membuat hal-hal buruk kepada diri kita. Dan sebagai manusia tentu kita pasti diberikan solusi oleh Allah dengan cara-cara seperti apa. Semoga di kesempatan ini bisa dipahami solusinya, yaitu seperti yang sudah disampaikan tadi, ada sebuah testimoni pengalaman nyata dari mbok saya, kalau saya menyebutnya di sini, itu aman terhindar daripada kerasukan saat menggunakan air zam-zam Asma ini saat bekerja di sebuah pabrik. Benar begitu ya mas? Nyata real, mungkin bisa ditiru dan lebih-lebih nanti pun bisa disampaikan kepada lingkungan sekitarnya sehingga dampak positif akan dirasakan semuanya. Dan dari kejadian ini semuanya sudah mutlak menjadi kehendak Allah. Kami pun tidak bisa apa-apa, kami hanya manusia biasa. Jika ada sesuatu kekurangan, kelebihan, itu bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.